Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Anggi Anggraini. Saya bersama teman saya Fitri Indrianti, Lili Susilawati, Karina Hoerunisa, Restunana Irawan, dan Winnie Widya Kusuma. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan organ pernapasan dan fungsinya pada manusia dan hewan, dan cara memelihara organ pernapasan. Pembahasan pertama mengenai organ pernapasan dan fungsinya pada manusia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa manusia melakukan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk melakukan aktivitasnya, manusia memerlukan bernapas. Manusia bernapas dilakukan sekitar 17-30 ribu kali per hari. Nah, untuk bernapas dengan baik tentu memerlukan sistem pernapasan yang sehat. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ atau jaringan organ untuk membantu tubuh bernapas. Nah, dalam bernapas ini terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dengan melibatkan organ-organ tubuh. Dalam sistem pernapasan terdapat dua istilah yang seringkali kita sama konsepnya padahal berbeda, yaitu bernapas dan respirasi. Bernapas ini prosesnya mekanik, yaitu terjadi pertukaran gas antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Dilakukan secara sadar dan tidak sadar, dan prosesnya itu aktif. Sedangkan respirasi ini prosesnya kimiawi, terjadi pemecahan nutrisi dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi atau ATP, sehingga organ-organ tubuh dapat berjalan dengan baik dan kita dapat melakukan aktivitas dengan baik pula. Nah, proses respirasi ini aktif dan dilakukan secara tidak sengaja serta menghasilkan energi dan produk limbah berupa karbon dioksida. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pernapasan. Pernapasan menjadi dua jenis. Yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut. Nah, kedua pernapasan ini dapat dibedakan dari 4 aspek. Yang pertama itu organ yang terlibat, 2 mekanismenya, 3 teknik pernapasannya, dan keempat efeknya. Yang pertama pernapasan dada. Organ yang terlibat dalam pernapasan dada ini adalah otot antar tulang rusuk. Yang kedua itu mekanismenya ketika inspirasi atau mengambil napas, otot antar tulang rusuk ini berkontraksi dan otot interkostalis internal ini berelaksasi, sehingga menyebabkan rongga dada membesar dan tekanan rongga dada lebih kecil dari tekanan lingkungan luar, sehingga udara yang kaya oksigen ini masuk ke dalam tubuh. Dan ketika ekspirasi atau mengeluarkan napas, otot antar tulang rusuk ini berelaksasi dan otot interkostalis internal ini berkontraksi. Nah, sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan. Kedua, pernapasan perut. Organ yang terlibat dalam pernapasan perut yaitu diafragma yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Nah, mekanismenya ketika inspirasi atau mengambil nafas, diafragma ini dia berkontraksi sehingga dia menjadi datar, dan rongga dada ini membesar sehingga udara yang kaya oksigen ini masuk ke dalam rongga dada. Dan ketika ekspirasi atau mengeluarkan napas, diafragma ini berelaksasi sehingga dia mengembang kembali dan rongga dada mengecil, sehingga karbon dioksida dari dalam tubuh ini keluar. Dari kedua pernapasan ini yang memberikan efek lebih besar yaitu pernapasan perut. Pembahasan selanjutnya mengenai organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya. Yang saya jelaskan ada 2, yaitu organ pernapasan hidung dan faring. Hidung ini berfungsi sebagai pintu masuk keluarnya udara, dan yang kedua itu terdapat silia, yaitu rambut pendek dan tebal yang berfungsi sebagai penyaring udara. Dan kedua terdapat sinus, yaitu yang mengatur suhu udara dan kelembaban.
Yang kedua ada faring. Faring ini letaknya di antara kerongkongan dan tenggorokan. Fungsi faring ini menyalurkan udara dari hidung menuju trakea. Sekian pembahasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada manusia oleh Restu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai organ-organ pernapasan pada manusia dan juga fungsinya. Nah, setelah sebelumnya tadi dibahas mengenai fungsi organ pernapasan pada hidung dan juga faring, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan fungsi dan organ pernapasan pada laring, lalu ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Untuk yang ketiga, di sini ada laring. Nah, laring ini berfungsi untuk menghubungkan antara faring dan juga trakea. Di laring ini terdapat yang namanya epiglotis atau tulang rawan yang berfungsi sebagai katup antara saluran pernapasan dan juga saluran makanan. Fungsi dari epiglotis adalah mengatur keluar dan masuknya udara ke saluran masing-masing. Nah, oleh karena itu, ketika kita menelan makanan, laring ini akan bergerak ke atas dan mendorong epiglotis untuk menutup glotis. Glotis adalah semacam lubang di antara pita suara dan laring. Selain itu, di laring ini terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar itu mengalir cepat melalui pita suara. Nah, ketika kita menghasilkan suara, itu terjadi karena kotak suara itu merenggang yang nantinya akan merentangkan pita suara dan kemudian akan bervibrasi atau bergetar. Untuk organ pernapasan yang selanjutnya, di sini ada trakea. Trakea ini terdiri dari sel epitel dan berbentuk cincin. Nah, di dalam trakea ini terdapat kartilago yang berfungsi untuk memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Sementara itu, fungsi dari trakea adalah menghubungkan bagian luar dari hidung dan juga bagian dalam dari paru-paru. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada bronkus. Bronkus ini percabangan dari trakea dan terletak pada ujung trakea. Fungsi dari bronkus adalah menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Nah, bronkus ini bercabang di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang kemudian disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus memiliki fungsi sebagai tempat transitnya udara dan mengantarkan udara langsung ke alveolus. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus adalah alat pernapasan berupa gelembung-gelembung udara. Dalam alveolus terjadi proses pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada hewan. Ada 5 hewan. Yang pertama amfibi, kedua piskes, ketiga arthropoda, keempat reptil, kelima aves. Yang pertama amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di 2 alam, di darat dan di air. Hewan amfibi sendiri merupakan hewan yang berdarah dingin, artinya ia akan menyesuaikan suhu tubuh sesuai dengan lingkungannya. Katak yang biasa kita ketahui adalah hewan amfibi. Untuk sistem pernapasan berudu sendiri, itu bernapas menggunakan insang yang terdiri dari 3 pasang insang yang terdapat pada belakang kepalanya. Bagaimana cara pernapasannya? Berudu akan menggerakkan insang tersebut sehingga air akan mudah masuk dan keluar dari tubuhnya. Sedangkan katak sendiri bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasannya meliputi mulut, paru-paru, dan kulit. Untuk urutan sistem pernapasannya sendiri itu dari oksigen yang masuk melalui kulit, kemudian menuju pena kulit atau yang biasa disebut dengan pena kutanea, kemudian menuju ke jantung, setelah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, hewan piskes. Yang bisa kita ketahui, piskes adalah ikan. Bernapas menggunakan insang dan ada beberapa pula yang memiliki labirin atau gelembung-gelembung yang bertujuan untuk menyimpan cadangan oksigen. Nah, sistem pernapasan sendiri terbagi menjadi 2, ada ekspirasi dan inspirasi. Itu oksigen dari air masuk ke insang, kemudian menuju ke kapiler darah, dari kapiler darah menuju ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Selanjutnya ekspirasi atau yang dikeluarkan. Karbon dioksida yang dibawa darah dari jaringan, kemudian menuju insang, setelah itu dikeluarkan oleh tubuh. Yang ketiga, arthropoda.
Sebenarnya macam-macam hewan arthropoda itu sangat banyak. Ada laba-laba, kalajengking, kepiting, serangga, dan lain sebagainya. Tapi kita akan mengambil satu contoh aja, yaitu serangga. Urutan sistem pernapasannya dari oksigen yang masuk melalui spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea, kemudian menuju ke trakeolus, terakhir diedarkan ke seluruh jaringan dan tubuh-tubuh bagian dalam. Teman-teman, penjelasan selanjutnya itu mengenai hewan reptil. Hewan reptil adalah hewan yang berjalan dengan cara melata atau merayap. Contoh hewan ini, contohnya ada ular, cicak, kadal, toke, dan kura-kura, dan lain sebagainya. Pernapasan pada hewan reptil, paru-paru masih sederhana dan paru-paru tersebut terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, paru-paru tersebut dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, untuk organ pernapasannya, contohnya seperti di gambar pada kadal, ada lubang hidung, glotis, trakea, dan paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk. Pada hewan reptil, di lubang hidungnya terdapat sebuah katup. Katup ini bagi hewan reptil berfungsi untuk memudahkan hewan reptil bernafas saat berada di dalam air. Organ pernapasan lainnya yaitu trakea. Trakea pada hewan reptil biasanya berbentuk panjang, seperti di gambar di hewan kadal ini trakeanya berbentuk panjang. Trakea tersebut akan menonjol saat memangsa makanannya. Fungsi dari trakea yang menonjol ini yaitu untuk memudahkan hewan tersebut menelan mangsanya dan tidak membuatnya sesak napas. Lalu organ pernapasan lainnya yaitu glotis. Glotis ini terhubung pada trakea sehingga udara yang dihirup akan masuk ke paru-paru. Selain itu, glotis ini juga berfungsi untuk memudahkan hewan reptil ini bernafas saat makan. Pada hewan reptil, ada beberapa hewan yang tidak bisa pernapasannya berlangsung secara maksimal, sistem pernapasannya. Contohnya seperti pada kura-kura. Kura-kura ini karena struktur tubuhnya memiliki tempurung, hal tersebut mengganggu proses respirasi pada kura-kura. Sehingga kura-kura memiliki mekanisme pernapasan alternatif lain, yaitu menggunakan sel epitel mulut dan anus. Penjelasan selanjutnya itu mengenai Aves. Aves adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang. Contohnya itu burung, angsa, ayam, elang, bebek, dan lain-lainnya. Pada pernapasan burung, paru-paru burung berhubungan dengan kantong udara. Ia memiliki 9 buah kantong udara. 2 kantong udara terletak di leher, 1 di antara tulang selangka, dan 2 di rongga dada bagian depan, 2 di rongga dada bagian belakang, dan sisanya 2 berada di perut. Kantong-kantong udara ini memiliki beberapa fungsi. 1. Membantu burung bernafas saat terbang. Yang kedua, memperkeras suara dengan memperbesar suara siring. Yang ketiga, mempertahankan suhu badan dengan mencegah hilangnya panas pada badan secara berlebihan. Yang terakhir yaitu mengatur massa jenis tubuh dengan memperbesar atau memperkecil kantong udara. Mekanisme pernapasan burung dibagi menjadi 2, yaitu saat terbang dan saat istirahat. Seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint, saat inspirasi, udara masuk melalui lubang hidung, lalu ke trakea sehingga membuat tulang rusuk bergerak ke bawah. Lalu rongga dada membesar sehingga udara masuk ke paru-paru. Lalu terjadilah proses pertukaran gas atau difusi di paru-paru tersebut. Setelah itu, udara akan masuk ke kantong udara di kantong udara belakang, lalu masuk lagi ke paru-paru, lalu ke kantong udara di bagian depan atau disebut anterior. Nah, untuk ekspirasinya seperti yang teman-teman lihat, tulang rusuk bergerak ke atas, roda dadanya akan mengempit, udara lalu keluar dari kantong udara,
masuk ke paru-paru, lalu terjadi difusi, lalu ke trakea, setelah itu keluar melalui hidung. Nah, untuk mekanisme pernapasan burung saat terbang, pada saat inspirasi terjadi ketika sayap terangkat, lalu kantong udara di ketiak mengembang, sehingga kantong udara di bagian ketiak akan terjepit. Kantong udara di antar tulang selangka ini akan terjepit, sehingga udara masuk ke kantong udara yang berada di perut. Sebagian udara akan masuk ke paru-paru dan sebagiannya lagi masuk ke kantong udara yang lain. Nah, untuk ekspirasi terjadi ketika sayap diturunkan, sehingga kantong udara di ketiak terjepit oleh kantong udara di antar tulang selangka. Lalu mengembang sehingga udara masuk ke paru-paru. Terjadilah proses difusi, sehingga kantong udara di bagian dada akan mengembang dan udara akan terdorong keluar. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Windy Widya Kusumaningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Nah, untuk mencegah munculnya penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlunya menjaga organ-organ pernapasan tetap berfungsi dengan baik. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, dengan menjaga kesehatan organ pernapasan, seperti makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Orang yang kekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami berbagai gangguan pernapasan. Beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga organ pernapasan antara lain seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kalium, selenium, magnesium, dan lain-lain. Kemudian, olahraga yang teratur. Cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif yaitu dengan olahraga. Sebab dengan aktivitas bergerak, sirkulasi di tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernafasan terutama paru-paru akan selalu terjaga kesehatannya. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup memiliki manfaat yang baik bagi tubuh, meningkatkan energi, mencegah stres akibat aktivitas seharian, dan meningkatkan daya ingat. Tidur yang dianjurkan pada malam hari adalah 7-8 jam. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Caranya yaitu dengan tidak merokok, menggunakan masker saat berada atau aktivitas di luar. Nah, ini sangat penting karena udara di luar tidak terjamin kebersihannya, terutama di tempat umum. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berpergian menggunakan masker demi menjaga dari polusi udara. Selanjutnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif pada sesuatu yang dingin. Menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia karena itu dapat merangsang lendir pada paru-paru. Apabila banyak ditemukan lendir di dalam paru-paru, maka kapasitas udara yang tersimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Sekian pematerian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu merawat organ pernapasan. Dalam merawat organ pernapasan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membersihkan rongga hidung secara teratur, dan yang kedua, kita harus memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur. Untuk yang pertama, kita harus membersihkan rongga hidung secara teratur dengan menggunakan air isotonik khusus pembersih hidung atau dengan air mineral yang telah dicampuri sedikit garam. Nah, ingat teman-teman, dalam membersihkan rongga hidung tidak boleh memakai air keran secara langsung. Nah, kemudian dalam membersihkan rongga hidung juga kita tidak boleh dengan keras, tapi harus dengan lembut. Takutnya ada rongga hidung yang terluka.
Untuk urutannya, kita dapat memiringkan kepala, kemudian masukkanlah cairan yang tadi disediakan ke lubang hidung yang posisinya ada di atas. Misalnya seperti ini. Nah, masukkanlah airnya ke sini dan biarkan air itu keluar dari lubang hidung yang satunya lagi. Nah, setelah itu berhasil, kan cara yang sama untuk lubang hidung yang satunya lagi. Kemudian, semprot dengan air keluar dari masing-masing lubang hidung. Cara ini dapat dilakukan minimal 1 kali dalam sehari sebelum tidur. Nah, ingat ya teman-teman, membersihkan rongga hidung itu sangat penting bagi kesehatan pernapasan kita. Untuk yang kedua, yaitu kita harus memeriksa kesehatan pernapasan kita ke dokter. Nah, hal ini bertujuan agar kita mengetahui kondisi pernapasan kita. Takutnya ada pernapasan yang bermasalah atau pernapasan yang kurang baik dari biasanya. Kita akan mengetahuinya. Jika kita mengetahui, kita pasti akan mengobatinya, berbeda dengan dibiarkan seperti itu. Cara yang ketiga dalam memelihara organ pernapasan yaitu dengan menjaga kesehatan di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, kita bisa membuat banyak ventilasi di rumah. Hal ini bertujuan agar banyak udara yang masuk. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan kotoran atau debu yang menempel di lingkungan sekitar. Ini bertujuan agar tidak banyak debu, tidak ada debu bahkan ya yang masuk ke saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga yaitu banyak menanam tumbuhan hijau. Ini agar banyak udara bersih yang bisa kita hirup. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mencegah ruang dengan kelembapan tinggi. Ini dimaksudkan agar virus dan bakteri tidak berkembang, karena virus dan bakteri pada umumnya berkembang dengan cepat di daerah atau di ruangan yang kelembapannya tinggi. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah menjelaskan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir, kepada Bu Agnes selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi dan Bumi Antariksa. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, pemaparan mengenai organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara organ pernapasan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.